Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
pada pagi hari yang indah ini, kami kembali lagi datang untuk memuji, mengagungkan Tuhan. Kami ingin beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar Engkau berikan kepada kami. Semua yang ada dan hadir, kami yakin kami akan diberkati oleh Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan-Mu. Ambil alih sepenuhnya Tuhan, supaya berkat-berkat Allah mengalir dan tercurah buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan. Sucikan mereka Tuhan, kuduskan mereka Tuhan, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, biarlah tangan Tuhan yang ajaib membasuh mereka dan sudah dikuduskan oleh darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat setiap pimpinan pujian, singer, musik ya Tuhan, multimedia, kolektan, khususnya kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami semua. Kami mendengarkannya, kami diberkati oleh Tuhan. Sebentar juga kami memakan perjamuan asa yang kudus. Kami yakin dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa yang tidak berkenan kepadamu, sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini dalam nama Yesus. Kuasai dengan roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ada haleluya? Ada puji Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Berterima kasih buat Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kemampuan bagi kami. Bukan karena kuat dengan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tetapi semua karena lawatan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Kita yakin dan percaya kita boleh ada semua karena Tuhan. Amin. Apa kabar saudaraku? Baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita berdiri bersama sama saudaraku. Kalau engkau diberkati Tuhan luar biasa, salam kiri kananmu, katakan hati saya bergirang. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tunjukkan senyum yang sangat luar biasa kepada teman-teman saudara-saudara sekalian. Kita percaya bahwa pada saat ini hati kita bergirang karena Tuhan Yesus telah menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Karena Tuhan Yesus rela mati untuk kita. Amin. Hatiku sekarang bilang di media, sekarang bebaslah. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Haleluya. Kita telah ditebus oleh darah Yesus. Kita telah dimenangkan oleh darah Yesus. Kita disembuhkan oleh darah Yesus. Apa yang menjadi sakit? Menjadi masalahmu apa? Yakin dan percaya ketika kita berkira kepada Tuhan, sakitmu akan jatuh di tempat ini. Masalahmu akan tinggal di tempat ini. Engkau pulang membawa kesembuhan dan kemenangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hatiku sekarang girang. Haleluya. Amin. Sekarang tidak
bebas. Bebas karena darah Yesus. Karena Tuhan kita, Tuhan yang paling baik. Dia paling baik dalam kehidupan kita. Amin. Kalau engkau merasakan kebaikan Tuhan, angkat tanganmu. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Kita akan dia. Tuhan Yesus paling baik. Haleluya. Tuhan Yesus, buat setiap hari Engkau bersamaku, dalam susah dan senang, Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Setiap hari Engkau bersamaku, dalam susah dan senang, Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik bagiku. Oh, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Paling baik,
yang baik. Kalau manusia, baik yang ada maunya. Amin. Tapi Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah engkau mengasihi Tuhan? Dalam susah dan senang, Tuhan selalu mengasihi kita. Dia selalu cinta. Perbuatan apapun yang engkau lakukan, Dia tetap terbuka. Mari katakan, Tuhan, aku mengasihi-Mu dengan segenap jiwaku, dengan segenap hatiku, bahkan dengan segenap hidup kami, Tuhan. Jangan hanya keluar dari mulut dan bibirmu, tetapi aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Katakan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi
Saudari Terry berdoa untuk firman Tuhan dan persembahan. Terima kasih Bapa yang baik. Orang yang mengasihi Engkau adalah orang yang menuruti setiap perkataan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami sudah menuruti perkataan Tuhan untuk tidak menjauhkan diri kami dari ibadah-ibadah seperti yang kami lakukan hari ini Tuhan. Biarlah ibadah hari ini sungguh ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya tujuan kami boleh ada Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Selalu beri kami kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan, agar kami boleh menerima kebenaran demi kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, hanya pujian dan penyembahan yang bisa kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya pujian dan penyembahan kami itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Engkau untuk kami bisa beribadah, berkumpul bersama di tempat ini, menaikkan pujian syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu Allah adalah firman yang hidup. Perkataan-Mu hidup bagi kami Tuhan, yang terus meneguhkan, menguatkan, bahkan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Bapa. Bawa kami dalam pengenalan akan firman-Mu yang lebih dalam lagi Tuhan, melalui hamba-Mu ini Tuhan, yang Tuhan percayakan. Bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, hikmat, marifat yang daripada Allah, yang terus menyatakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk pemimpin bidu, pemimpin Tuhan, pujian yang membawa kami dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan pakai lebih heran dan ajaib lagi, seturut kehendak dan mau-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan untuk kami persembahkan yang terbaik guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Rendahkan hati kami Tuhan, pikiran kami, sehingga kami menerima kebenaran demi kebenaran akan firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan suara Tuhan yang ajaib. Haleluya. Amin. Semuanya yang terbaik hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Salam hangat bagi kita semua. Salam dalam kasih Kristus. Kalau di Manado rupanya hampir sama. Haleluya. Puji Tuhan. Dia ngerti. Allah mengerti. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sama di Manado begitu juga. Ada tambah yes di sini. Kali sana yus. Oke, haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Kalau saya kembali diberi kesempatan oleh Ibu Gembala menyampaikan firman Tuhan di waktu yang awal bulan, sekarang tanggal 4 Mei. Ya, puji Tuhan, terima kasih dan Tuhan memberkati. Karena kami sama-sama di MD, Ibu Gembala sebagai penasehat, saya wakil Biro Dikja, ya, pendidikan dan pengajaran. Makanya selalu saya belajar untuk bawa firman dalam bentuk mengajar saja, ya, karena kebetulan di sini ada murid cuma sudah lulus. Puji Tuhan, dia diterima di lewat eligible, ya, mahasiswa yang tanpa tes. Itu hebat, tanpa tes. Amin. Hebat sekali menjadi jemaat sini juga. Ada satu juga, mana yang satu? Itu very dia juara satu dia. Hebat memang jemaat di sini. Ya. Luar biasa, juara satu. Ya, berdoa supaya tahun depan juga eligible dan
Kalau pilih, saya tanya, pilih mana kamu? Pilih lah. Ya, nanti didukung oleh jemaat Tuhan. Saya percaya bisa dijawab Tuhan. Amin. Yang penting usaha. Ya, puji Tuhan, mari kita melihat salah satu teks Alkitab dalam 2 Timotius pasal 4. Jadi 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Tetapi saya tidak membaca secara bersamaan. Saya langsung saja mengeksposisi ayat per ayat ya dari teks ini. Dalam 2 Timotius, surat Rasul Paulus kepada Timotius atau Timoti 4 ayat yang ke yang pertama, mari kita membacanya bersama-sama. Bolehkah kita bangkit berdiri dan kita membaca ayat ini? 1, 2, 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Amin. Dipersilakan kita duduk kembali. Berbahagialah kita yang baca dan mendengar dan melakukannya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita melihat teks Alkitab ini. Kalau kita membacanya secara utuh, maka kita akan menemukan dua struktur bagian dari teks Alkitab. Yang pertama, bagian ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Nah, ayat 1 sampai ayat yang kelima ini adalah pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Yang kedua adalah realita hidup Rasul Paulus. Bagaimana dia berkarya, bahkan dia mengungkapkan tentang berakhirnya hidup dirinya sendiri. Nah, menjadi menarik di ayat yang pertama, kita coba eksposisi ayat ini. Alkitab mengatakan begini: di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, Rasul Paulus menarik masa depan ditempatkan di masa kini, bahwa manusia itu akan dihakimi. Apakah dia hidup, apakah dia mati, maka manusia itu akan diperhadapkan kepada Tuhan. Maka dia tarik itu di masa lalu, di masa kini, di masa yang akan datang. Dia tarik di hadapan Rasul Paulus dan dia bilang kepada Timotius sebelum dia memberikan pesan. Nah, kita pasti ingat kalau kita pernah kehilangan orang yang kita kasih. Biasa ada pesan. Siapa yang sudah pernah kehilangan di sini? Lalu ada pesan yang dia terima. Ada nggak gitu? Ada kan? Pesan. Rasul Paulus sadar diri dia. Dia lagi sadar, lalu dia omong. Dia kasih pesan kepada siapa? Timotius. Kita biasanya kalau kasih pesan kalau sudah mati. Bapak mau pesan apa, Bapak? Mau pesan apa, Bapak? Bapak nggak jadi mati. Ada yang begitu kan? Ya dulu kalau saya di sekitar 22 tahun lalu ada itu pesan. Pak, kalau mati, lihat dia pandang itu terus. Aku berjanji belum Pak nanti gitu ya. Pak mau kawin lagi enggak? Jangan tanya itu, jangan tanya itu. Kau bayangkan, dia sudah mau dipanggil Tuhan tapi masih nanya begitu. Pak mau kawin lagi. Ini hati kan nyesek ya. Jangan tanya itu, kalau perlu kamu nggak usah mati kan gitu. Tapi kalau Tuhan yang ambil, nggak ada yang bilang stop, nggak ada. Kalau Tuhan mau ambil, dia ambil.
Ini pesan terakhir Rasul Paulus kepada Timotius. Tapi sebelum dia kasih pesan, dia bilang begini, Timotius, pesan itu, saya ingin katakan begini, pesan itu harus sama. Pemberi pesan dan penerima pesan itu harus sama. Yang kedua, pesan itu harus dihidupi oleh pemberi pesan, dan penerima pesan harus menghidupinya. Itu baru bilang top 10. Sekarang mama kasih pesan yang baru. Apa yang tadi? Salah beli. Ma ini ma, bukan itu. Bensin dan garam. Kadang-kadang kita tidak ingat apa yang menjadi pesan dari orang tua untuk memberi sesuatu. Makanya Rasul Paulus memberikan satu warning kepada Timotius. Dia bilang begini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi ketika orang kasih pesan, dia punya dasar. Bukan asal pesan, ada dasar. Dia pakai dasarnya tentang Tuhan di hadapan Allah dan Kristus. Tidak sembarang kita kasih pesan. Kalau kasih pesan, mari kita berdoa, itu jadi pengantar pesan. Maka Paulus tahu itu. Waktu dia mau kasih pesan, dia akan di hadapan Allah dan Kristus. Itu pesan yang terbaik. Selalu didasarkan atas kasih karunia Tuhan. Lalu pesannya begini, kalimat berikut, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Nah, menarik sekali ayat ini. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Nah, teks Yunani bilang begini, dia marturomai. Dia marturomai ini berarti bersaksi dengan sungguh-sungguh. Kata bersaksi begini, artinya apa? Rasul Paulus lah yang menyaksikan bagaimana Timotius hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dia jadi saksi. Ada enggak orang yang berani bilang, gua jadi saksi? Di mana? Di pengadilan? Enggak. Tapi Paulus bilang, bersaksi, aku bersaksi dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma sekedar aku berpesan, bukan. Dia sebagai penyaksi bagaimana pesan ini dihidupi Rasul Paulus dan seharusnya dihidupi juga oleh Timotius. Begitu seharusnya kita. Bukan cuma sekedar kita dengar, tapi pesan itu harus diwarnai dalam kehidupan kita orang percaya. Itulah sikap beriman kita. Inilah implikasi iman orang yang percaya kepada Kristus. Sebab kalau di dalam teks Yunani dimulai dari kata ini sebetulnya, aku berpesan, I for already. Aku siap gitu. Aku bersaksi, berpesan kepada kamu. Pesan itu harus didasarkan oleh kehendak Allah dan Kristus. Kenapa? Karena pesan ini seharusnya dihidupi oleh Timotius. Maka dia mengatakan, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepada. Yang kedua, dia bilang pesan itu, isi dari pesan itu harus didasarkan dari apa? Penyataannya. Apa itu penyataannya? Epipania. Dari kata penyataan epipania, penampakan. Jadi tidak hanya sekedar bahwa Timotius seperti tiba-tiba, enggak. Karena Timotius dipanggil oleh karena penumpahan tangan. Rasul Paulus panggil dia, ada karunia yang besar yang akan bekerja dalam hidup Timotius. Maka itu dasar sehingga Timotius berpesan, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius. Dia bilang begini, demi ayat yang pertama tadi, kepadamu demi penyataannya. Epipania. Ya, Epipania. Bukan Ibu Epi ya. Ada ya Ibu Epi. Ini Epipania.
Jadi demi penyataan. Penyataan itu artinya penampakan Tuhan ya kepada Rasul Paulus terhadap Timotius. Dan yang kedua, Basileia. Basileia itu kingdom, kerajaan. Kerajaannya, kerajaan Allah. Jadi dua dasar ini yang membuat Rasul Paulus memberikan pesan kepada Timotius. Jadi bukan hanya sekedar pesan, tapi ada dasarnya. Kalau kita mau kasih pesan kepada anak kita, kita harus punya dasar. Apa dasar kita? Nah, kita berdoa, itu dasar. Jangan cuma asal, nah sekolahnya, ya sekolah. Enggak, doakan dia. Amin. Doakan dia. Sini, kita berdoa. Lalu dia doakan Tuhan, berkati anak. Supaya waktu dia sekolah, dia selesai, dia kuliah, dia bekerja, semua karena kebaikan. Saya bilang ke anak saya kemarin jemput anak saya dari Manado. Saya bilang, kamu daftarin semua. Jangan lama-lama daftar. Kalau lama-lama daftar, kamu sekolah. Sekolah kita. Jadi, jangan lama-lama. Kamu mau suka. Kemarin dipanggil dia untuk wawancara di hospital Ciputra. Saya bilang, kamu berdoa. Nanti Tuhan kasih sesuatu yang terbaik. Berdoa saja kepada Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Jadi sebetulnya isi, ya kita lihat ayat yang kedua, isi dari pesan. Ya, isi dari pesan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini isi pesan. Bayangkan Timotius masih muda, lalu dikasih pesan seperti ini. Bagaimana menegur orang-orang tua? Apalagi di budaya Yahudi. Sulit ini. Tapi Paulus bilang, demi banyak itu yang membuat Timotius berani melakukan, karena ada penyataan dan demi kerajaan Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah pilih, berani untuk mengatakan kebenaran. Isinya adalah beritakanlah firman. Itu penting. Kita buat yang diberitakan kita. Tidak. Mesti beritakan Tuhan. Amin. Beritakan firman. Bukan tentang kita. Tentang firman. Makanya pesan diawali dari kalimat yang pertama. Beritakanlah firman. Firman harus menghidupi kamu. Dan firman yang kamu hidupi menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu harusnya. Yang kedua, dia bilang apa? Siap sedialah, baik atau tidak baik waktu. Kadang-kadang nggak mau beritakan karena apa? Masa itu marah-marah dia itu tetangga, beritakan saja. Amin. Tuhan yang mampunya hidup kita kan? Tuhan bisa klik aja dia marah-marah itu klik cek. Tidak ada. Karena kalau firman itu, kan dibilang firman itu bagaikan pedang bermata. Pedangnya, dia bisa nusuk, bukan cuma kita, nusuk orang lain. Ya, dia bisa ambil jiwa orang lain, amin. Memisahkan sun dan tulang. Coba bayangkan betapa hebatnya kuasa dari kebenaran Allah itu. Maka dia bilang, baik waktunya ataupun tidak baik, beritakanlah firman. Yang ketiga kita lihat di ayat 2. Yang ketiga, nyatakanlah apa yang salah. Gimana gua mau ngomong? Dia lebih tua dari saya, ini gimana? Ada orang takut bicara. Karena dia pikir, si umur berapa? 30. Tahu nggak berapa umurnya? 70. Ini mau ngomong apa? Ini banyak pengalaman. Kadang-kadang kan begitu. Berat juga. Tapi kalau Tuhan bilang demi penyataan dan kerajaannya, harus, kalau salah mesti bicara salah. Mesti berani. Kalau kita omong nanti dia keluar, nggak boleh. Bagaimana kita mau dewasa? Mesti terima. Kalau ada salah, kalau jangan ketika omong dia teriak-teriak, salah, kamu salah.
boleh begitu. Mesti juga berhikmat, amin. Datang ke dia, Sis tadi. Salah. Saya bilang apa tadi? Begitu, jangan teriak-teriak. Sudah, kamu sudah ngomong. Sudah, gue teriakin dia. Salah itu. Nyatakan apa yang sah. Bukan diteriakin. Kan dibilang nyatakan. Nyatakan berarti apa? Dari tidak ada menjadi ada. Kalau dia memang salah, nyatakan tuh kesalahan itu. Tahu-tahu benar kok dibikin salah. Enggak, harus nyatakan. Yang berikut kita lihat apa? Nah, menyatakan kesalahan itu ada dua. Yang pertama, bentuk teguran. Dan kedua bentuknya nasihat. Itu. Waktu dia mau menyatakan yang salah, bentuknya cuma dua. Bentuknya teguran atau nasihat. Nah, kita lihat di kalimat berikut. Nah, ini menarik terjemahan bahasa Indonesia ini. Tegurlah itu berkaitan dengan segala kesalahan. Kalau tegur orang juga mesti sabar. Jangan lu tegur, ayo, lah itu. Kenapa nggak ibadah? Tegurnya kok begitu? Nggak boleh lah, panggil dia saya. Nah, disebutkan ditegur begini. Parakaleo. Ya. Parakaleo itu to exhort ya, mendorong juga atau menasehati. Jadi parakaleo itu, para itu menarik ke samping. Orang Yunani begitu. Nggak seperti kita. Gue mau ngomong dia. Bentar, gue nasehatin dia. Tapi caranya mesti yakin. Itu bukan parakaleo. Parakaleo berarti menarik ke samping. Ditarik ke samping. Jadi para itu menarik ke samping, kaleo itu memanggil, menarik ke samping, dipanggil orangnya, ditarik ke samping, baru bicara. Itu baru namanya parakaleo. Kalau dia tidak menjadi parakaleo, berarti apa dia? Parah sekali. Ini bahasa itu unik ya. Parakaleo berarti memanggil, ditarik ke samping, lalu bicara. Itu paling bagus. Maka dua bentuk yang harus disampaikan. Pertama tegur dan kedua nasihat. Ketika menegur orang harus dengan segala kesabaran. Menasihati orang harus dalam bentuk pengajar. Nasihati. Sekali lagi kan begitu pengajaran. Kalau kamu begini pasti akan begini. Kalau begini pasti akan begini. Begitu. Nah, ayat yang ketiga. Karena akan datang. Nah, ini alasan sebetulnya. Kenapa harus tegur orang seperti ini? Karena begini, pada waktu Paulus bilang begini. Karena apa? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Jadi Paulus sudah tahu. Paulus sudah melihat jauh ke depan. Bayangkan dia berbicara tentang bagaimana penghakiman itu. Dia bilang kita ini akan berdiri bersama di hadapan Tuhan sebagai hakim yang adil. Sekarang Paulus bilang bahwa karena akan datang waktunya orang tidak akan menerima lagi ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Itu dongeng. Keinginan telinga. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Lalu ayat 5, tetapi kuasailah ini penting pesan ini. Ya, pesan yang seharusnya menjadi real, menjadi nyata bagi kita orang percaya. Tetapi Paulus juga bilang begini, bahwa ini posisi Timotius. Ya, ketika pesan itu diberikan, apa yang harus dia lakukan sebagai seorang yang diberi pesan oleh Rasul Paulus. Dia bilang begini, tetapi kuasailah di dalam segala. Itu hampir sama dengan ayat 3. Ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Waktu mau kasih seseorang itu, menegur seseorang, menasihati seseorang, dia bilang begini, kuasailah ada orang
Waktu menegur, nggak menguasai diri. Waktu ditegur aja gitu. Kadang-kadang kita itu jadi rusak, jadi salah karena kita sendiri yang salah. Maka Paulus, waktu dia memberikan pesan, maka pesan sudah dihidupi oleh Rasul Paulus, dan pesan dinyatakan kepada Timotius untuk dihidupi oleh. Itu maksud. Jadi kalau kita lihat di dalam teks ini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Lalu dia bilang begini, sabarlah menderita. Ini bukan menderita karena diomongin orang, ini karena dia percaya kepada Kristus, dipukuli orang, dihina orang. Itu kesabaran oleh karena Kristus, bukan karena kesalahan kita. Sabar menderita. Lalu dia bilang, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayan. Ini penting. Maka Paulus mengatakan begini di bagian yang kedua, ini struktur dari teks ini, mengenai diri. Saudara, Paulus mengenai diri. Hebat ini Rasul Paulus. Dia berani bilang begitu. Dia ujung kematian, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Mengenai diri. Dia tidak pusing lagi tentang diri, tapi dia tahu bahwa dirinya itu akan berakhir. Makanya dijelaskan di dalam ayat berikut. Dia bilang mengenai diriku. Dalam soal pelayanan dia bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang kedua. Aku telah mencapai garis A, dan aku telah memelihara ini analogi pertandingan. Dia mengakhiri pertandingan, dia memelihara, berproses sampai mencapai garis akhir. Lalu dia bilang apa tujuannya itu? Tujuannya di ayat yang ke-8. Dia bilang apa? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar dia bertanding, bukan. Ada tujuan. Tentu kita bertanding juga sama kan? Nggak ada orang yang datang ke gereja yang pokoknya datang ke gereja. Enggak. Ada mahkota yang kita ingin raih. Mahkota kehidupan, mahkota kebenaran yang ingin kita raih dalam hidup kita. Maka kita berjuang hari ini. Amin. Ada yang kita mau pesan, nggak ibadah dulu, berjuang. Ada keinginan daging yang aduh, kalau tidur aja deh kan ada gerimis mah. Ada mobil, naik mobil. Kempes ban. Grab. Nggak ada alasan sebetulnya kalau berjumpa dengan Tuhan. Iya. Lalu akhir dari sebuah pesan yang disampaikan, dia mengatakan begini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Dia paham betul. Di akhir dari kehidupan perjuangan iman dia tahu ada mahkota kebenaran yang akan diberikan kepadanya. Tapi dia bilang bukan cuma saya. Mahkota kebenaran jadi bagian kita semua orang yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Dia bilang begini, ya, yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Ini digambarkan di ayat 1 tadi. Dia sudah bicara di situ. Ya, melainkan, tetapi dia bilang begini, tetapi bukan hanya kepada dia mahkota kebenaran itu diberikan, tetapi melainkan juga kepada sebuah orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Pasti kita semua rindu, mengapa rindu? Bukan ya. Merindukan kedatangan Tuhan. Iya. Semua orang pasti merindukan kedatangan Tuhan. Kalau nyanyi orang mati ya, seberang sana. Tapi kalau nyanyi lagu, ku ingin tetap di sini. Dia nggak mau pergi ke seberang. Kalau nyanyi yang benar kan? Belakang langit biru ada mahkotaku. Mau berangkat? Nggak jadi. Ganti lagu.
Karena itulah hidup manusia. Tapi Paulus berani mengatakan itu. Amin. Dia tahu darahku mengenai diriku. Darahku sudah mulai dicurahkan. Dari kata spendomai. Kata kerjanya spendo. Spendo itu seperti seorang yang menuangkan minum. Jadi pakai adopsi kata ini. Jadi Paulus itu adalah dituangkan. Tuhan menuangkan hidup Rasul Paulus bagi dan darahnya dicurahkan bagi kita. Coba bayang, berani nggak kita begitu? Amin. Hatiku percaya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari musik kita akan sucikan dariku. Ini Tuhan syukur kami. Kami mengakui bahwa Tuhan yang sudah menyucikan kami dari dosa. Kami mengamini, meyakini dengan penuh kepastian dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur. Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dalam Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah memberikan pada kami pengertian ya Tuhan, bahwa hidup kami ini Tuhan sangat singkat. Kami ingin hidup kami lebih benar kepada pandangan Tuhan. Ajar kami semua ya Tuhan untuk mengerti ya Tuhan, bahwa hidup kami singkat dan kami perlu memperbaiki hidup kami untuk kami lebih benar-benar ya Tuhan benar di hadapan Engkau. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar itu menjadi rema, menjadi kekuatan buat hidup kami Tuhan. Dan kami ke depan Tuhan boleh semakin maju-maju dalam Engkau, dalam pengiringan kepada Engkau. Bapa di surga, saatnya kami akan makan dan minum dengan suci di Tuhan. Mari Engkau siapkan hati kami, pikiran kami, kami. Engkau sucikan, kuduskan hati kami Tuhan, supaya Tuhan dengan pengampunan melalui perjamuan saya kudus ini Tuhan, nama Engkau boleh semakin dimuliakan, hidup kami semakin dibenarkan, nama Tuhan dimuliakan selalu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mau lanjutkan acara selanjutnya kepada kami dan berkatakan Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa jam 10. Haleluya. Mari kita tutup. Anugerah dan damai sejahtera Tuhan akan hadir dan nyata di tengah-tengah perjamuan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kita nyanyikan tadi pujian sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Nyanyikan dengan penuh syukur dan beriman kepada Kristus. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman di dalam nama Yesus Kristus kami makan roti ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kami akan minum cawan yang berisi anggur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk karya-Mu bagi kami. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas semua pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan terang sinar kemuliaan bagi kami. Engkau yang sudah menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Berkati tubuh dan darah-Mu sebagai kekuatan di dalam hidup kami, untuk kami boleh dapat menyongsong hari-hari yang akan kami lalui. Berikan kami kekuatan dan kemampuan ya Bapa. Sirami tanah hati kami yang kering ini, supaya kami mendapatkan kemenangan yang daripada-Mu. Kekuatan surgawi turun atas hidup pribadi kami, lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih buat Pendeta Tom Baru. Salam dari kami untuk jemaat yang ada. Semakin diberkati Tuhan, semakin banyak jiwa digunakan untuk pemulihan Tuhan. Dan terima kasih buat setiap pelayan yang ada yang sudah bersama-sama melayani Tuhan. Kita percaya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Kita doakan untuk kepala kita supaya tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, karena melalui doa daripada beliau banyak jiwa untuk pemulihan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada lagi dan terpuji. Puji nama Tuhan. Kita berdiri bersama-sama saudaraku, karena kita akan akhiri acara ibadah kita pada saat siang hari. Sebab Dia itu
kami kepada Tuhan. Inilah kepastian bahwa Engkau Yesus yang hidup, yang sudah menghidupi hidup kami. Dan hidup yang kami hidupi hari ini Tuhan, menjadi berkat ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk karya kasih Tuhan di tengah-tengah jemaat GPDI 50 Medan Tambun. Kami percaya anugerah Allah nyata di tengah-tengah kehidupan gembala, di tengah-tengah kehidupan para majelis pembantu mimbar, di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, dalam pekerjaan dan usaha mereka, dalam studi, dalam perkuliahan, dalam pergaulan mereka. Kami menikmati karya Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan dan kasih setia Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersyafaat bagi rekan-rekan kami. Secara khusus Tuhan, untuk Bapak si Hombit, mari Tuhan menganugerahkan kesehatan, menganugerahkan kekuatan hikmat dari Tuhan untuk menjalani kehidupannya di tengah-tengah pergumulan-pergumulannya. Tuhan menuntun dan Tuhan menyatakan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan dan berkat-berkat yang dinyatakan Tuhan bagi Bapak si Hombit. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa secara khusus bagi saudari Lady yang akan ke Singapura. Kami berdoa Tuhan menuntun memberkati. Di tanggal 11 Mei nyatakan pertolongan Tuhan dan kasih sayang Tuhan pergi dan kembali. Biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna, perlindungan Tuhan yang sempurna akan menuntun dan akan memberkati. Apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kami berdoa untuk program kerja gerejamu di tempat ini. Kami berdoa bagi gembala setempat, karuniakan kesehatan dari Tuhan, memberkati keluarga, anak-anak, anak mantu, bahkan cucu-cucu yang ada diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati semua program kerja sekolah minggu pemuda remaja, kaum bapak, kaum ibu, bahkan ibadah-ibadah yang diadakan di sepanjang minggu yang berjalan. Hanya penyertaan Tuhan sajalah yang memperlengkapi dan menyertai mereka, sehingga semua yang dikerjakan membawa kemuliaan dan dampak Kristus ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan anugerahkan hari ini bagi kami. Kami akan kembali ke rumah kami. Biarlah kasih dan damai-Mu menjadi bahagian kami semua. Mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pengentaran dan penyertaan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus akan dan terus menyertai kita semua. Dialah Tuhan yang melampaui segala akal, akan memenuhi kehidupan kita, keluarga kita hari ini, besok sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.
Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Bagi jemaat GPDI Geria 50 Metlan Tambun Cibitung, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan bersyukur menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu yang kita lewati. Dan biarlah tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.